warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk seluruh kerabat Realita dimanapun Anda berada. Aida Clarissa kembali menyapa Anda kerabat tentunya dalam merangkaian program Inspirasi Kita edisi malam hari ini. Dan seperti biasa program Inspirasi Kita ini menghadirkan berbagai sosok-sosok yang inspiratif dengan berbagai prestasi-prestasi yang berhasil mereka raih dan capai tentunya. Dan untuk kerabat Realita dimanapun Anda berada, selama formasi 1 jam ke depan kita akan mengulik kisah kesuksesan bintang tamu atau narasumber kita pada malam hari ini. Dan seperti biasa, selain siaran di 89.1 Realita FM, siaran kami juga bisa kerabat Realita simak via streaming YouTube di Realita Official. Jadi untuk kerabat Realita yang pada malam hari ini juga stay tune bersama dengan kami kerabat, jangan lupa untuk sampaikan beberapa pertanyaan ataupun hal-hal menarik yang ingin Anda ketahui lebih dalam tentang narasumber kita pada malam hari ini di kolom komentar kami di streaming YouTube Realita Official. Sebelumnya kerabat Realita, sudah ada seorang narasumber di studio pada malam hari ini. Ada ibu guru cantik ini dan merupakan seorang guru dari SMPN 2 Pamekasan. Dan sudah ada di studio ada Ibu Aisyah Minarni Mukti MPD dengan tema yang akan kita angkat pada malam hari ini tentang sosok Ibu Aisyah ini, guru inovator literasi nasional 2025 ya. Dan kita langsung sapa ini Bu Aisyah. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam, selamat malam juga Bu Ayu dan tentunya sahabat Realita FM pada malam hari ini. Iya, terima kasih sudah hadir pada malam hari ini. Dan ini jarang-jarang loh kita langsung kedatangan guru pada malam hari ini. Okay. Biasanya kita narasumbernya itu beragam ini Bu, dari berbagai sektor dan berbagai lini. Dan rasa-rasanya ini adalah hal baru begitu, langsung datang guru yang biasanya mengajar di kelas begitu dan langsung di studio pada malam hari ini dengan akan membagikan kisah inspiratifnya berhasil menjadi guru inovator literasi nasional 2025. Nah, kalau bicara tentang literasi ini sebenarnya kan adalah tugas sehari-hari gitu ya, sebagai seorang guru. Nah, sebelum lebih dalam ke literasi dan juga berbagai pencapaian-pencapaian yang sudah berhasil diraih, sebenarnya bagaimana sih aktivitas sehari-hari nih sebagai seorang guru, sebagai seorang pengajar tentunya di SMP Negeri 2 Pamekasan juga, dan bagaimana sosok Ibu Aisyah ini dikenal oleh murid-muridnya setiap harinya mengajar apa ini Bu? Boleh di-spill dikit tentang kesehariannya, silakan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Mbak Ayu ya. Memang benar biasanya saya ada di kelas saat ini, dan pada malam hari ini tentunya saya berada di tempat yang luar biasa sebenarnya Mbak Ayu. Jadi pengalaman baru bagi saya, termasuk juga hal pertama saya bisa duduk langsung di Realita FM Pamekasan. Dan tentunya pertanyaan tadi Mbak Ayu terkait saya adalah guru, memang benar dari tahun 2009 saya alhamdulillah mengajar di salah satu di satuan pendidikan yang menurut saya adalah sekolah favorit. Di mana sekolah favorit ini adalah sekolah saya juga dulu, Mbak Ayu. Oke. Dari tahun 97 saya di sana, alumni 2000. Jadi alhamdulillah apa istilahnya saya bisa balik kandang nih Mbak Ayu ya. Saya bisa berbagi, bisa berkolaborasi tentunya di sana, dan memang harapan saya semuanya akan berdampak pada murid-murid saya. Jadi saya adalah guru bahasa Indonesia, berikut juga mengajar bahasa Madura. Jadi awal penempatan di sana saya tahun 2009. Di sana saya full ngajar bahasa Madura karena memang SK-nya bahasa Madura Mbak Ayu. Baru terus dari itu ilmu bahasa Indonesia saya kok kira-kira nggak kepake gitu ya, karena full di 30 jam saya mengajar pada waktu itu full bahasa Madura. Saya pegang 15 kelas Mbak Ayu. Jadi 1 minggu 1 kali tatap muka itu kan 2 jam. Jadi per minggunya 30 jam itu. Berikut juga sebagai wali kelas, dan saya mikir gitu ya, gimana kalau bahasa Indonesia saya ini nggak kepake jadinya. Akhirnya di tahun 2009 juga saya mencoba untuk
apa ya, semacam kayak mendaftar di salah satu bimbingan ternama sebenarnya, dan alhamdulillah keterima. Dari proses di situ saya tes tulis ada, micro teaching ngajar juga ada, dan akhirnya keterima full di situ. Saya ngajar bahasa Indonesia, jadi sampingan aja tetap. Dan di tahun 2015 alhamdulillah saya lolos di situ untuk sertifikasinya dan bisa full ngajar bahasa Indonesia. Sampai di tahun 2025 ini saya tetap full ngajar bahasa Indonesia ditambah bahasa Madura. Jadi alhamdulillah bahasa Indonesia saya tetap terus menerus ya. Saya juga bisa meningkatkan kompetensi diri saya, dan tidak lupa bahasa ibu saya sendiri masih tetap bisa saya bagikan kepada murid-murid saya, tentunya di SMP Negeri 2 Pamekasan. Oke, perjalanan panjang dari 2009 sampai 2025, berarti sekitar 16 tahunan ya. Insya Allah menjadi seorang guru, menjadi seorang pengajar. Sebelumnya apa memang guru itu jadi cita-cita dari kecil nih? Karena memang misal saya suka banget berhadapan dengan anak kecil, biasanya kan gitu ya cita-cita orang. Benar. Cita-cita dulu gitu ya, Mbak ya. Kalau nggak jadi dokter gitu ya. Jadi guru, jadi pilot dulu ya. Tapi alhamdulillah Bayu selama 16 tahun ini, insya Allah di Maret ini saya pas 16 tahun ini ya. Terhitung 1 Maret memang dari 2009. Tidak ada cita-cita saya sebenarnya untuk jadi guru, karena saya pengen malah menjadi seorang ibu rumah tangga yang full gitu ya. Memang betul-betul full ada di rumah tangga, yang notabene ya mengurus anak-anak, terus bersama suami juga gitu. Jadi nggak ada, hanya di saat itu memang suami tuh langsung memberikan support gitu. Udah deh mah dipakai aja, siapa tahu. Akhirnya karena ada support dari suami dan dukungan orang tua, akhirnya ikut tes CPNS pada waktu itu dengan mengerjakan soal, saya masih ingat 200 soal itu Mbak Ayu. Dan nyatanya di akhir 2008 itu ada pengumuman lewat salah satu media cetak, dan nama saya terpampang di situ. Aslinya saya juga nggak paham gitu ya, masa sih saya keterima gitu ya. Dan masya Allah gitu, dan saya nikah dulu baru saya dapat pekerjaan. Jadi kalau kata Reng Matura, alake baru alakoh gitu Mbak ternyatanya. Okay. Kalau anak-anak sekarang kan harus karir dulu, kayaknya kerja dulu gitu ya, nikahnya belakangan. Kalau saya enggak, karena menurut saya namanya rezeki ya, kemudian ini nggak bakalan tertukar sih gitu. Jadi menikah juga jadi salah satu jalur membuka rezeki lainnya membuka rezeki gitu. Bener Mbak. Oke, menarik mengenai tema begitu tentang inovator literasi nasional. Berarti berdekatan sekali dengan dunia literasi. Betul. Selain memang mengajar gitu, dekat dengan dunia literasi, tentu untuk kemudian konsisten berada di jalur tersebut kan tidak mudah, apalagi selama bertahun-tahun. Kita tahu sendiri bahwa tingkat literasi di Indonesia salah satu yang terendah, dan ini juga jadi suatu peringatan buat diri kita pribadi ya, bagaimana rendahnya literasi itu juga berdampak terhadap gaya komunikasi kita, baik itu secara di dunia nyata maupun di dunia medsos begitu. Benar. Nah, untuk Bu Aisyah sendiri nih yang giat melakukan berbagai literasi ini, bagaimana sih awalnya berdekatan, bersinggungan, dan kemudian nyemplung di dunia itu dan konsisten selama bertahun-tahun? Iya. Kalau mau dilihat dari kapan saya berkecimpung, sebenarnya literasi itu milik semua Mbak Ayu. Tidak hanya di guru bahasa Indonesia saja gitu ya. Jadi kalau di sekolah masih ada penunjukan, kalau ada inovasi terkait literasi itu harus guru bahasa Indonesia, itu salah. Karena itu masuk miskonsepsi. Semua mata pelajaran, semua bidang studi yang kita ampu sebenarnya sudah berliterasi, bahkan bernumerasi. Jadi literasi itu sendiri kan memang salah satu kecakapan membaca kita. Namun tidak hanya sekadar membaca kan Mbak Ayu ya, dimana kita harapannya anak-anak itu setelah berliterasi itu mampu menggali informasi, mampu juga memahami apa sih si bacaan itu, tidak hanya sekadar membaca. Jadi siswa saya aja yang di kelas itu memang kalau suruh baca sendiri-sendiri ini rasanya kok tidak masuk gitu Mbak Ayu. Jadi kadang di kelas selain saya melakukan diferensiasi di situ, pastinya saya melakukan membaca secara bersama-sama dan nyaring.
Jadi dengan membaca bersama-sama, insya Allah semuanya dapat informasi apa atau bahkan amanat pesan apa yang ingin disampaikan dari bacaan atau salah satu penggalan novel misalnya di situ. Jadi kalau dilihat kapan saya senang berliterasi, sebenarnya Mbak Ayu di story WA saya senang merangkai kata-kata. Bahkan kalau dilihat dari progres ketika teman-teman itu, saya kok lebih suka baca kata-katanya baca captionnya gitu loh daripada gambar yang saya bagikan di situ. Jadi kata-kata saya yang saya rangkai itu kayaknya udah bahkan ribuan ratusan ya, hanya terbuang begitu saja. Baru setelah di pandemi kita betul-betul belajar dari rumah jarak jauh, dari situ kadang saya mikir Mbak Ayu ini larinya kemana gitu ya, kok tidak pernah saya bukukan. Akhirnya setelah pandemi itu baru saya bertahap, dan juga dengan adanya kurikulum Merdeka Belajar sebenarnya itu juga sangat membantu saya Mbak Ayu. Jadi siswa betul-betul sudah mulai saya arahkan, insya Allah dari 2022 jalan, 2023 insya Allah saya sudah banyak sekali karya-karya siswa yang saya bukukan sendiri. Untuk buku-buku yang saya tulis itu pun saya juga sering berkolaborasi. Jadi banyak antologi puisi, ada juga buku saya sendiri langsung itu dalam bentuk esai, ada yang bentuk artikel, dan ada juga yang sudah saya ISBN-kan. Bareng-bareng juga nulisnya ada. Bahkan insya Allah di tahun ini saya juga akan melaunching buku terkait revitalisasi bahasa daerah bersama teman-teman guru master kemarin. Oke. Perjalanannya panjang juga tidak Bu untuk kemudian mengumpulkan berbagai karya-karya tersebut untuk bisa dibukukan? Yang pertama memang dari niat dulu, berangkat dari niat, dan memang harus istiqomah Mbak Ayu. Karena melihat siswa saya ini yang dengan usia remajanya antara 13 sampai 15 tahun, apalagi ketika saya punya siswa di kelas 7, memang betul-betul butuh pendampingan penuh. Mungkin di kelas 9 insya Allah kayak di buku antologi cerita fiksi ini, jadi cerita pendeknya itu awalnya hanya ya sudah dikirim ibu nilai gitu ya. Terus di situ saya berpikir di tahun 2023 awal kayaknya mending dicetak deh saya gitu ya. Hanya dicetak, saya kumpulkan, dan alhamdulillah gitu dari 4 kelas lahir juga buku-buku karyanya siswa. Dan ini memang saya bebaskan tidak dari saya sendiri. Siswa itu setelah dikumpulkan full bareng, sampul bukunya, punggung bukunya mau dibuat seperti apa saya bebaskan. Jadi siswa memang sebelumnya saya juga memberikan pelatihan terkait Canva. Jadi transformasi digital memang sangat juga dibutuhkan. Tidak hanya kita hanya ke buku-buku teks saja gitu ya. Jadi seperti Quizizz, Kahoot, kemudian ada juga dari Canva sendiri, memang perlu kita ajarkan sedini mungkin kepada siswa kita. Oke, apa tantangan yang dirasakan ketika melalui proses-proses itu Ibu? Kalau dari sisi tantangan hanya di waktu saja sebenarnya sih Mbak Ayu. Jadi kalau progresnya kita memang misalnya memang kita punya waktu timingnya 2 minggu gitu ya, tapi masih ada 2-3 anak gitu masih belum selesai Bu endingnya, harus diapakan gitu ya. Jadi dari situ memang kita butuh evaluasi juga dari siswa kita. Memang kalau ada yang kurang biasanya di jam-jam istirahat, atau bahkan kita duduk bersama di perpustakaan. Jadi di tempat perpustakaan sekolah itu insya Allah menjadi tempat yang menarik untuk siswa saling berdiskusi. Kemudian misalnya memang ada yang kesulitan, ini dari cerita fiksinya harus diapakan, endingnya harus bagaimana. Kalau memang butuh masukan itu sangat penting sekali di situ Mbak Ayu. Oke, dukungan dari guru-guru lainnya juga seperti apa? Kalau dukungan dari kepala sekolah ini udah luar biasa Mbak Ayu. Terkait dengan inovasi pembelajaran, memang di SMP Negeri 2 Pamekasan ini melalui SIM ya, ada istilah SIM di situ, Sistem Informasi Manajemen di SMP 2. Jadi memang tercover di situ Mbak Ayu bahwa kita itu ketika melakukan literasi, baik itu literasi ataupun numerasi, baik itu kita mau membaca atau menulis secara langsung, bahkan siswa di situ juga diajak untuk berselancar di SIB ya, itu Sistem Informasi Perbukuan di Indonesia. Di sana banyak sekali
siswa tuh seneng gitu loh. Oh ternyata di sini bisa diakses ya Bu, selain buku-buku yang sudah ditaruh di pojok kelas. Jadi dengan adanya pojok kelas, kemudian ada CB itu dari buku-buku digital dari Kemendikti kemarin juga sudah di share ke siswa, dan akhirnya siswa lebih bersemangat lagi. Bahkan kemarin saya juga ajak siswa untuk menulis terkait teks ulasan Mbak Ayu. Jadi di teks ulasan itu kemarin memang siswa diajak membaca satu buah buku, baik itu fiksi ataupun non fiksi. Jadi seperti novel, sedangkan non fiksi itu mungkin kayak tokoh-tokoh ensiklopedia, bahkan mengulas terkait film itu pun juga dilakukan oleh siswa. Dan alhamdulillah sudah saya bukukan juga di sini. Tidak hanya sekadar membaca aja gitu Mbak Ayu. Jadi cover sampulnya itu betul-betul di print out sama siswa, dan kita paham betul apa sih judulnya, penerbitnya siapa, penulisnya, cetakan keberapa buku ini. Bahkan kalau memang ada harga bukunya nak, silakan nanti ditulis. Baru nanti sinopsisnya ceritakan, di mana sinopsis itu harus menggantung ceritanya. Baru kita mengevaluasi apa sih kekurangan dan kelebihan dari buku ini. Dan ternyata alhamdulillah siswa sangat antusias gitu ya, seneng gitu, ayo Bu kita bukukan aja gitu katanya. Dan alhamdulillah ini yang terbaru terkait teks ulasan ini juga masuk dalam inovasi plan saya ini. Jadi di Iginos yang kemarin saya mendapatkan penganugerahan di Malang, kebetulan bertempat di Balai Besar Guru Penggerak. Di situ memang ada 7 kali diseminasi Mbak Ayu. Jadi selama 2 minggu kita selaku ada guru, ada kepala sekolah juga, ternyata ini luar biasa nih kalau kepala sekolah ikut inovator literasi ini. Insya Allah beliaunya dari kepala sekolah di Pacitan. Jadi udah luar biasa gitu ya, karena kalau menurut saya sepertinya kalau udah di zona nyaman nih, ngapain juga nulis gitu ya, ngapain juga ikut lomba-lomba kayak penganugerahan gitu. Nyatanya luar biasa gitu Mbak Ayu. Tentang inovasi plan ini akhirnya kami ini mampu melalui 7 kali diseminasi, sehingga ada yang tidak lolos pun kemarin 5 guru di situ hanya mendapatkan predikat kandidat saja. Sedangkan yang 18 insya Allah sudah mendapatkan piagam penghargaan dari Dirjen GTK langsung ditandatangani oleh Prof. Nunu. Berikut juga mendapatkan selempang langsung. Oke, keren sekali ini. Ada penghargaannya ini diberikan oleh Iginos ya, Ibu, dari Ikatan Guru Inovator dan Penggerak Literasi Nasional begitu. Nah, sebenarnya kalau kita boleh tahu ini seperti apa Guru Inovator Literasi Nasional yang disematkan ke Bu Aisyah ini. Kalau kita boleh dikasih gambaran bagaimana aktivitasnya atau apa yang kemudian diinisiasi oleh guru-guru yang berhasil mendapatkan predikat ini sehingga mereka dinilai berdampak dan punya nilai yang tinggi dalam memperjuangkan misal hak literasi yang ada di dunia pendidikan. Ya baik, terima kasih sebelumnya Mbak. Jadi sebenarnya udah luar biasa Iginos ini Mbak, menjadi salah satu penyelenggara di tingkat nasional sampai mendatangkan Ibu Ice dari Ketua Komisi Harian UNESCO. Dan terkait dengan literasi di sini Mbak, memang kita awalnya memperkenalkan kita sebagai guru di situ, kemudian guru tersebut atau bahkan kepala sekolah yang ikut harus memiliki satu buah buku. Satu buku itu boleh di ISBN kan, boleh juga di QR code kan di situ. Jadi setelah saya mencoba di awal, ternyata tantangan pertama di diseminasi itu saya lolos. Oke deh lanjut gitu ya. Ternyata memang tiap diseminasi tiap 2-3 hari lanjut, ada tugas baru lagi. Dan ada juga di situ di diseminasi yang ketiga insya Allah itu kita langsung Zoom bareng Mbak. Di situ kita belajar terkait esai dan artikel. Jadi di mana esai itu nanti kita akan imbaskan kepada siswa kita. Sedangkan artikel itu kita buat memang Mbak. Dan kebetulan di bulan Januari kemarin saya juga mendapatkan juara 1 terkait esai gitu ya. Jadi penulisan esai ini sebenarnya sangat menarik dan penuh tantangan gitu. Setelah kita paham di situ, sempat saya juga mengimbaskan di salah satu MGMP Bahasa Indonesia di SMP.
yang mana insya Allah nanti akan ada lomba terkait esai juga, itu Semadura insya Allah Mbak. Dan dilanjut setelah adanya esai, artikel, di situ ada permainan tradisional yang diangkat. Di permainan tradisional itu memang kita disuruh memilih satu permainan tradisional, dan saya mengangkatnya di situ terkait bal bekel. Mungkin kita waktu kecil sering ya main bal blacken gitu ya. Tapi sekarang udah gak ada kan? Udah gak ada Mbak. Jadi ternyata setelah saya menulis terkait permainan bal bekel ini, setelah dikaitkan dengan literasi, ini mau tidak mau harus diimbaskan kepada siswanya. Dan di sini menjadi tantangan bagi saya Mbak, karena durasinya itu 2 hari sebelumnya. Jadi ada pengumuman, habis itu 2 hari lagi katanya. Ini saya mau pesen di mana, beli di dunia mainan aja kita nyari nggak ada Mbak. Itu pun hanya ada bolanya. Yang namanya apa? Apa sih bekelnya itu? Iya. Saya nyari nggak ada Mbak. Sampai akhirnya saya minta tolong bikin story juga ya. Mungkin ada bapak ibu yang bisa bantu saya. Mungkin banyak yang WA yang masuk. Buat apa Boisa main bal bekel gitu ya? Mungkin buat putrinya, tapi putrinya udah SMA gitu, nggak mungkin juga main katanya. Saya tetap aja gitu berusaha mencari, beli di marketplace gitu udah nggak memungkinkan karena dari sisi waktu. Akhirnya memang maunya rencana pakai batu-batu kerikil, pakai puteng itu juga bisa. Puteng juga bisa sebenarnya Mbak. Ternyata ada salah satu teman guru di situ, saya ada Boisa katanya. Ternyata nggak hanya satu Mbak, adanya 20. Ada 20, ternyata kayak beli di kakang-kakang gitu loh, orang jualan gitu kalau udah anak SD mau beli-beli gitu ya. Ya udah Pak, dibeli aja saya gitu ya. Dan alhamdulillah akhirnya saya dapat di pagi hari itu sekitar jam 8 diantarkan. Saya ganti nggak mau. Jadi nggak hanya satu yang saya dapatnya 20 bal bekel. Jadi di situ langsung saya melakukan pengimbasan bersama murid saya. Ternyata sangat antusias sekali Mbak. Baru paham apa satu put, satu re gitu ya. Jadi permainan dulu tuh akhirnya, oh ini namanya seperti ini tuh Bu. Jadi kalau ketika harus balik, oh harus seperti ini. Jadi ternyata di situ kalau saya lihat permainan tradisional ini memang melatih keterampilan motorik kita, kemudian juga melibatkan strategi untuk berpikir membaca biji bekelnya itu. Apalagi di situ kan ada jumlah titik juga di situ Mbak. Biji bekelnya itu juga numerasinya dapat sebenarnya. Jadi menjadi pembelajaran literasi yang menurut saya di situ sangat efektif dan kreatif karena sudah memadukan permainan tradisi anak-anak dengan pembelajaran yang menyenangkan. Karena sekarang memang sedang digaungkan oleh Pak Menteri, di mana pembelajaran itu kan harus mendalam, harus deep learning katanya, berkesadaran, bermakna, dan tentunya menyenangkan. Oke, penasaran saya. Berarti yang dijadikan sebagai contohnya itu adalah si permainan tradisional bal blacken ini ya. Nah, itu ada presentasinya juga kah atau seperti apa? Jadi hasilnya itu kemudian dipresentasikan, ternyata ada sinkronisasi dengan tingkat kecerdasan atau tingkat keterampilan atau skill yang kemudian dihasilkan dari permainan-permainan ini, atau seperti apa? Ada Mbak, jadi tugasnya itu memang harus diimbaskan kepada murid, dan di situ kita langsung secara memvideonya juga langsung, kemudian nanti akan mengisi Google Form di sana. Setelah itu dari Google Form itu meminta link YouTube, jadi diunggahnya ke YouTube untuk tugas-tugasnya Mbak. Jadi kalau ngecek di YouTube saya, insya Allah ada di situ permainan tradisional bal bekel ini antara saya dengan murid saya. Dan di situ tidak membutuhkan like atau komen, namun bagaimana sih permainan ini bisa masuk untuk memadukan tradisi dan pembelajaran literasi juga kepada anak. Oke, berarti respon dari anak-anak juga baik begitu? Sangat senang Mbak, bahkan kalau bisa dipinjam Bu, jangan dikembalikan dulu katanya. Saya gini, selama anak-anak itu bahagia aja ya, saya lihat ya udah dipakai aja dulu deh Mbak, saya gitu. Kebetulan saya memang ngambil pengimbasan ini kepada anak-anak kelas 9. Jadi anak-anak kelas 9 kan juga sebentar lagi juga mau ujian ya. Kayaknya memang butuh juga ke ice breaking intinya ke sana. Ya sudah, akhirnya anak-anak setelah selesai saya melakukan pengambilan video. Di situ juga ada narasinya juga yang saya langsung
langsung saya rekam di situ Mbak. Habis itu baru masuk Canva, baru saya langsung ke unggah ke YouTube saya. Oke, seingat saya itu permainan ketika dulu saya kecil, Iya. tapi kayaknya mungkin saya adalah angkatan-angkatan terakhir yang masih dapet momen-momen Momen main kayak dia. itu gitu. Kalau sekarang kan udah bukan hampir gak ada, tapi udah gak ada sama Udah nggak sekali. ada sama Bahkan sekali. mungkin anak-anak itu udah nggak tahu itu apa namanya begitu, kalau nggak Bener. dikenalkan gitu. Betul, betul. Jadi itu salah satu hal yang kemudian menjadi penilaian begitu di Betul, Mbak. dalam penghargaan untuk mendapatkan gelar atau penghargaan ini. Nah, selain itu apa saja nih Bu tahapan-tahapan yang kemudian dilalui untuk dapat Oke. si penghargaan ini? Oke, di diseminasi berikutnya Mbak, kalau ini udah selesai, kemarin kita membuat artikel dan artikel ini insya Allah pertengahan bulan Maret akan dibukukan oleh Ginos. Jadi yang namanya artikel ini sebelumnya kita sudah mendapatkan yang namanya materi melalui Zoom. Jadi kita dibagikan Zoom bareng di sana. Awalnya esai, kemudian tetap esai itu pengimbasannya juga nantinya akan ke siswa juga. Baru di sini ada yang namanya artikel. Artikel ini betul-betul dimaknai untuk pembelajaran yang mendalam karena memang lagi hangat lah Mbak ya, lagi diperbincangkan terkait deep learning ini. Jadi yang diambil artikelnya, kita sebagai calon kandidat pada waktu itu menulis terkait implementasi pembelajaran deep learning sehingga membuat kelas itu lebih bermakna dan menyenangkan. Dari situ akhirnya saya mengambil terkait apa? Kemarin saya juga mengajak siswa saya untuk berkunjung ke perpustakaan untuk memilih referensi baik itu buku fiksi ataupun non fiksi. Sehingga dari artikel yang ada ini dijadikan sebuah inovasi plan. Ini yang terakhir di inovasi plan ini saya mengulas terkait tentang teks ulasan tadi. Jadi memang mengarahkan siswa, pengimbasannya itu pasti bersinggungan dengan siswa tentunya Mbak. Saya mengulas terkait dunia literasi, meningkatkan kemampuan membaca kritis. Jadi di situ betul-betul siswa dituntut untuk kritis, menilai, bahkan menilainya itu bisa dari sisi kelebihan ataupun dari sisi kekurangan dari buku tersebut. Oke, selain tahapan itu kemudian seperti apa Ibu? Setelah ini selesai Mbak, kita ngunggah lagi, nanti ditaruh di YouTube. Di situ memang sudah disematkan linknya dan tentunya nanti akan berkelanjutan. Saya juga masih menunggu progres dari Iginos karena nanti di September 2025 akan ada lagi bukan penganugerahan, ini lebih ke wisata literasi nanti Mbak. Dan semua dari guru inovator ini insya Allah akan dilibatkan. Oke, menarik. Kita masih akan bahas lebih dalam lagi ini Bu Aisyah. Jadi untuk kerabat realita yang juga masih setia bersama dengan kami, jangan lupa kerabat untuk bersama-sama dengan kita menyaksikan atau stay tune dalam program inspirasi kita. Untuk kerabat realita juga jangan kemana-mana. Yuda Clarissa masih akan kembali. Tetap stay tune di 89.1 Realita FM, beragam hiburan dan informasi.
Kerabat Realita karena masih setia di 89.1 Realita FM, beragam hiburan dan informasi masih dipancarluaskan dari Jalan Pamung Praja 03 Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur, dan masih bersama dengan Yudia Clarissa dalam rangkaian program Inspirasi Kita pada malam hari ini. Kita masih bersama dengan narasumber kita. Di studio Realita FM ada Ibu Aisyah Minarni Mukti MPD, guru SMPN 2 Pamekasan, sekaligus guru yang berhasil mendapatkan penghargaan sebagai inovator literasi nasional 2025. Masih dengan tema sebagai sosok guru yang berhasil mendapatkan penghargaan sebagai inovator literasi nasional 2025 dari IGINOS, merupakan Ikatan Guru Inovator dan Penggerak Literasi Nasional. Tadi dari banyak sekali kandidat dan sempat ada yang gugur istilahnya. Nah, Ibu Aisyah ini juga termasuk yang luar biasa perjuangannya begitu ya, untuk kemudian berhasil mendapatkan penghargaan yang tidak semua orang bisa dapat. Terima kasih Ibu Aisyah juga sudah setia ini masih mau hadir pada malam hari ini, memberikan sedikit ilmu dan pembelajaran juga untuk kita pada malam hari ini. Kita izin bacakan beberapa komen yang masuk ke akun YouTube kami. Ini ada dari akun Susi. Bu Aisyah sangat baik, beliau tidak pelit untuk berbagi ilmu dan selalu memberikan semangat pada saya untuk mau terus maju. Oke, terima kasih. Terima kasih. Ada dari akun Insan Adim. Wah, itu buku semua ya, boleh dong di-spill dikit bukunya. Nah, silahkan di-spill ini Bu Aisyah. Boleh. Buku-buku yang tebal-tebal ini apa aja nih? Ini sekaligus promosi nih Mbak ya. Oke, silahkan. Ini kebetulan salah satu buku saya sudah di ISBN-kan melalui penerbit Jendela Puspita. Di sini saya menulis bersama-sama terkait keajaiban hewan. Jadi di sini tidak hanya tentang pembelajaran, saya juga ingin mengangkat tema-tema fauna sebenarnya Mbak, atau bahkan di tema-tema flora gitu ya, tentang lingkungan. Kemudian yang kedua juga ada terkait, ini pas banget nih, karena saya terinspirasi kepada doa-doa untuk anak-anak saya tentunya ya, yang masih ya SMA ada, SD ada, bahkan yang TK nih. Jadi sahabat Realita, di sini saya menulis aku rajin baca doa. Insya Allah di sini sudah di-ISBN-kan juga. Dan selain itu juga buku yang kemarin saya juga dapat dari Inovator Literasi Nasional. Di sini ada terkait puisi di sini Mbak. Di sini ada 80 penulis di sini secara bersama-sama tentunya. Kemudian juga ada kisah inspiratif guru. Ini menulis bersama juga di QR CBN-kan oleh pihak IGINOS. Dan yang terbaru kemarin juga ini Mbak, saya mengikuti sayembara menulis puisi nasional di tahun 2024. Dan alhamdulillah udah jadi ini, tinggal menunggu yang artikel deep learning Mbak. Jadi insya Allah di bulan depan, insya Allah di bulan Maret ini akan ada buku. Dan satu lagi saya sedang menulis nih bersama-sama guru master tentunya terkait bunga rampai untuk bahasa Madura. Jadi saya juga ingin menyentuh terkait revitalisasi bahasa daerah saya. Jadi di situ akan tercover apa yang sudah direvitalisasikan melalui Balai Bahasa Jawa Timur yang udah luar biasa bagi saya Mbak. Ilmu-ilmunya udah membuat saya lebih ada penguatan lagi, baik itu dari carakan, ada tembang Madura juga, kemudian ada puisi sama pidato, bahkan menulis cerita pendek dan mendongeng, serta yang terakhir ini terkait lawakan tunggal Madura. Itu insya Allah nanti akan kami bukukan dan masih dalam proses untuk sekapur siri dari Kepala Dinas Pendidikan. Insya Allah nanti di awal Maret akan masuk ke Perpusnas untuk melalui mendapatkan ISBN gitu, Oke, Mbak. amin. Semoga lancar ya Ibu ya. Terima kasih. Nah, ada juga komen dari akun lainnya nih, ternyata guru SMP 2 Pamekasan nih. Gimana, gak bagus itu buku, banyak banget, tebel lagi, keren nih pasti. Ya, keren ya, karena memang susah ya untuk konsisten membangun kebiasaan untuk bisa menulis dan membukukan, apalagi niatannya yang kalau niatan kadang semua orang
ada yang Mbak, banyak. bener. Eh, Kemauan ya. Ya, Nggak salah. kalau pengennya sih pengen. Kadang kita kan nulis caption hampir tiap hari, mau di Betul. IG, mau di WhatsApp. Tapi jarang-jarang kita yang kemudian mau ada keinginan untuk diabadikan dalam bentuk buku. Nah, ini salah satu yang mengabadikannya di jalur yang tepat. Biar Iya. biar gak mubazir katanya tadi. Bener. Nulis caption aja terus tapi Eman-eman gitu. eman-eman. Wah. Nah, bakat seperti ini ternyata bisa nih ditempatkan di jalur-jalur yang positif begitu. Iya. Daripada head comment. Bener, Mbak. Nah. Nah, alhamdulillah katanya juga menginspirasi sekali dari akun Hafiza. Apa ini salah satu teman Ibu? Ibu Hafizah ya. Oh iya, Ibu Hafiza Iya. ini temannya. Insya Allah beliau kepala sekolah dari Riau. halo, Ibu Memang Hafiz. ada komunitas ini Mbak, komunitas belajar. Di situ memang Kombel ini udah berdiri di tahun 2024 karena melihat guru-guru awalnya ada PMM gitu ya Mbak ya. Memang kayaknya semuanya berlomba-lomba kayaknya pengen cari sertifikat gitu ya. Kenapa tidak kalau memang saya bisa memberikan dan itu sangat bermanfaat bagi guru-guru. Akhirnya saya mendaftarkan ke platform Merdeka Mengajar dan di situ akhirnya saya mampu mendaringkan Mbak. Sampai detik ini alhamdulillah webinar saya ke-44. Keren. Ada dari selanjutnya akun Syeful Bari. Ini Bu Aisyah orangnya baik. Kalau ada orang bertanya dijawab sehingga yang bertanya sangat puas. Terima kasih. Ada dari akun Rifan Dana, sangat menginspirasi katanya. Oke, Ada dari terima kasih. akun Alfa Waji, luar biasa kita dapat banyak ilmu dari beliau. Betul. Pada malam hari ini kita juga dapat ilmu luar biasa ini. Ada dari akun Fatmawati, keren Bu Aisyah katanya. Ada dari akun Minarni Hamdani, dalam penyampaian materi juga sangat mudah dipahami. Nah, Minarni Hamdani ini adalah surga saya Mbak. Oh, Ibu ya. Iya kebetulan nama saya Mbak. Alhamdulillah bisa hadir ya. Halo, Bergabung nih. Terima kasih, ini sudah hadir dan luar biasa ini sekali putrinya ya. Semoga juga menginspirasi banyak orang begitu. Amin, iya, Mbak. Menjadi manfaat juga ilmu-ilmunya untuk orang lain. Dan ada juga dari akun Indah Permata. Maaf Bu, mungkin ada tips nih buat kita biar selalu suka baca, apalagi kaum mageran kayak saya. Ya betul, ini utamanya untuk kita Gen Z Gitu ya. Buat saya juga terutama. Silakan Ibu. Oke. Berarti kalau saya masuk generasi apa nih Mbak? Millennials bukan? Iya ya. Kalau tahun 80-an nih. Bukan millennials. Belum Oke, ini ya. baik, silakan. Baik, terkait pertanyaan tadi Mbak siapa? Ada dari akun Indah ini. Oke, Mbak Indah, terima kasih. Pertanyaannya ini sangat menarik sebenarnya Mbak ya. Bagaimana sebenarnya cara melatih kebiasaan membaca kita itu bisa continue gitu Mbak ya. Karena memang membaca itu sebenarnya sudah ada di Al-Quran Mbak ya. Ya, Dengan kata ikro aja kita disuruh membaca sebenarnya. Bukan membalas sesuatu ya, tapi kita disuruh membaca. Jadi memang benar konsep calistung itu memang dimulai dari kita membaca dulu. Baru setelah kita membaca kita bisa menulis. Setelah kita menulis, baru kita di situ berhitung ya tentunya. Jadi kalau menanyakan tips dari pertanyaannya Mbak Indah tadi, kembali lagi sebenarnya ke niat sih Mbak. Karena kalau udah nggak ada niat sama sekali, melihat siswa saja ya yang saat ini Mbak bangun tidur yang dicari HP, ke kamar mandi aja yang dibawa HP, makan pun kadang yang ditemani juga HP ya. Pulang sekolah juga dicari HP. Memang untuk bersentuhan dengan buku ini memang harus ada niat yang pertama bagi saya Mbak. Kemudian dari buku-buku yang sudah ada, kita harus mencari bacaan buku itu yang sesuai dengan minat atau sebenarnya kesukaan kita. Misal nih kita lebih suka sama kuliner. Tidak ada salahnya kita tidak harus membaca lewat buku-buku teks sebenarnya Mbak. Membaca langsung seperti teman-teman guru saya yang dilakukan di sela-sela istirahat nih ya. Kadang buka Wattpad Mbak. Dari Wattpad itu sebenarnya kegemaran kita bisa membaca novel-novel secara gratis di situ. Terkadang juga bisa memberikan beberapa pembelajaran di kehidupan kita. Misal di situ terkait tentang apa ya? Yang diangkat temanya tentang percintaan misalnya, tentang rumah tangga misalnya.
kadang kita di situ juga sebenarnya bisa mengetahui. Jadi bacalah sesuai dengan buku-buku sesuai dengan minat atau kesukaan kita. Memang ada perjenjangan buku sebenarnya Mbak. Di situ ada perjenjangan buku yang mana di situ kita harus tahu kalau memang di anak-anak di tingkat SD gitu ya, itu masuk pembaca dini Mbak. Ada juga nanti pembaca awal, bahkan kalau di SMP sebenarnya itu sudah masuk di pembaca madya atau semenjana, sebenarnya sudah dari tingkat SD kelas 6. Dari situ sebenarnya disesuaikan. Kalau memang buku-buku bacaan dari murid itu tidak bisa langsung ke yang full kebacaan, kadang kita kan butuh buku-buku seperti cergam gitu, cerita bergambar. Jadi memang disesuaikan dengan kondisi atau bahkan minat buku yang akan kita baca. Itu yang pertama Mbak. Terus yang kedua, memang kalau bisa membaca itu harus di tempat yang nyaman. Bagi saya itu membaca tidak harus di kelas ya Mbak ya. Kalau memang kondisi kita harus mengajar ya kita full totalitas mengajar. Tapi kalau memang ada sela waktu di situ kita ingin membaca misalnya di perpustakaan, oke lah. Atau daripada kita ngegibah nih di ruang guru misalnya, kita baca lewat HP juga bisa, dari buku-buku novel yang kita pinjam mungkin juga bisa. Jadi carilah tempat yang nyaman. Atau bahkan di rumah misalnya, apalagi sebentar lagi akan menjelang bulan Ramadan ya, kita mungkin lebih banyak nganggurnya selain kita beribadah, mungkin mengaji di situ, tadarus bareng ya, mungkin di sela-sela itu kita bisa membaca buku. Buku-buku itu sebenarnya ya kembali lagi kepada minat sebenarnya. Kalau kesukaannya kita tentang olahraga misalnya, ya kita bisa referensinya terkait tentang olahraga di situ. Kemudian kalau bisa Mbak, kita itu gabung ke dalam suatu kelompok baca. Karena kalau kita bukan belajar sih Pak, membaca sendiri kadang memang bisa ya, tapi kalau bisa bareng-bareng itu kayaknya effortnya lebih gimana ya Mbak ya? Lebih semangat, Lebih bersemangat, vibesnya juga lebih beda gitu Mbak. Bangun circle-nya gitu ya. Betul. Jadi kalau memang ada komunitas-komunitas terkait literasi, nggak ada salahnya sebenarnya kita bisa nimbrung bareng gitu loh Mbak. Bahkan bisa menghasilkan satu buah karya bareng-bareng itu juga sudah luar biasa. Oke, menarik. Ada dari akun Lili Puspita, itu buku semua. Aku satu buku aja belum tentu habis. Iya Mbak, ini buku Mbak. Iya buku, termasuk karyanya murid juga sih Mbak. Nah betul. Saya bukukan Biar abadi begitu. Ada juga dari akun Anissa Setia, untuk menyimak kalau Bu Ketua yang jadi narsumnya. Masya Allah, terima kasih. Banyak fansnya juga ini kayaknya Bu Aisyah ya. Ada dari akun Dwi Anggraini, semangat buat kru Realita, semoga selalu menginspirasi. Narsumber kali ini keren banget, terima kasih. Dari akun Eva Magdalena, ini mah daging semua isinya, semoga jadi guru yang rendah hati dan mengayomi, semangat Bu Aisyah. Nah ada juga ini, banyak sekali komen, kita bacakan beberapa ya, mungkin karena waktunya juga terbatas ya Bu Aisyah. Nah, semangat terus Bu Aisyah, keren pokoknya, guru hebat, guru gubuk merdeka. Bu Aisyah selalu welcome, suatu kebanggaan bisa menjadi anggota komunitas Bu Aisyah. Sukses selalu Bu Aisyah. Terima kasih ini Realita FM yang sudah mengundang ketua komunitas kami untuk mengisi acara inspirasi kita. Bu Aisyah juga sudah mengangkat sedikit materi bahasa ibu kita, bahasa Madura, seperti cerita pendek dan mendongeng. Nah, mantap Bu Ketua, menjadi inspirasi bagi semuanya, sangat mendukung terkait pengembangan bahasa lokal yakni bahasa Madura. Gunakan bahasa Madura menjadi pembiasaan siswa dan guru dalam pembelajaran. Ini banyak banget ini komennya Ibu, dan semuanya positif, luar biasa ini. Sukses dan tetap berinspirasi bagi tenaga pendidik untuk anak didiknya juga ya. Oke, amin. Nah ini Bu Aisyah, terima kasih loh, udah banyak sekali ilmunya, dan ada komunitas juga ini ternyata. Benar. Bu Aisyah. Nah terakhir mungkin Bu Aisyah bisa disampaikan komunitas apa ini, dan kalau ada kerabat Realita yang juga pengen gabung tadi bahasnya circle. Gitu ya. Nah circle ini bagaimana ini? Iya, jadi memang sebelum ada acara inspirasi kita ini Mbak, ketika dikontak memang saya ingin
berbagi juga kepada komunitas Gubuk Merdeka Belajar namanya Oke. Mbak ya. Memang sempat ada yang menanyakan kenapa harus gubuk gitu ya. Karena saya ingin dari kata gubuk itu mungkin orang konotasinya kayaknya udah jelek gitu, udah reot, peot ya. Tapi dengan gubuk itu alhamdulillah kita bisa menghalau badai dari panas, hujan. Maunya saya di situ dengan adanya kata Gubuk Merdeka itu kita betul-betul merdeka. Saya hanya ingin berbagi, berkolaborasi, karena kalau jalan sendiri-sendiri Mbak, pembelajaran itu nggak bakalan nyampe. Tapi kalau sudah berkolaborasi, kita sama-sama belajar, sama-sama bertumbuh di situ. Jadi komunitas saya ini Mbak hampir satu tahun lebih sebenarnya udah jalan, dan ada sekitar 5.867 kalau nggak salah. Ini bagi guru-guru se-Nusantara. Wih, Dan akhirnya di tahun 2024 Desember saya mendapatkan 10 komunitas terbaik dari Kemendikbudristek. Jadi kemarin sempat ke Jakarta menerima penghargaan juga sih Mbak. Alhamdulillah. Berkat ini teman-teman semua guru-guru hebat, sebenarnya saya malah besar dari guru-guru, bahkan ada kepala sekolah, pengawas di situ Mbak. Kalau tidak ada komunitas belajar, mungkin nama saya tidak akan terkenal seperti ini gitu Mbak. Jadi tanpa beliau-beliau semua nih, guru-guru keren, kalau menurut saya tidak ada apa-apanya. Tapi saya tetap selalu ingin terus belajar Mbak. Dan apapun yang saya terima sampai detik ini, mungkin ini hanya bonus dari Allah, karena niat saya itu memang ingin berkolaborasi, terus tetap ingin meningkatkan kompetensi diri saya sendiri. Oke, terima Oke. kasih Ibu Aisyah Minarni Mukti MPD selaku Guru Inovator Literasi Nasional 2025 sudah hadir Sama-sama, pada malam Mbak. hari ini, dan semoga sukses terus, Amin. menginspirasi terus, ilmunya Amin, juga amin, bisa Mbak. ditularkan kepada anak didik dan juga masyarakat pada umumnya. Amin. Semoga kita bisa ketemu lagi di lain waktu Bu, dengan Oke. prestasi-prestasi lainnya. Kita Amin. tunggu kabar-kabar baik lainnya. Dan saya Yudia Clarissa pamit undur diri. Terima kasih juga untuk kerabat Realita yang sudah setia bersama dengan kami dalam rangkaian program Inspirasi Kita. Selamat malam, selamat beristirahat, stay healthy dan keep positif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.